Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama Jejak Sang Kapten ya. Kali ini kita berada di Kota Palangkaraya, yaitu kegiatan aksi damai, yaitu menuntut hak dari masyarakat yang ada di Jalan Mahir Mahar ya. Nah, kali ini kita ada kegiatan pagi hari ini. Oke, ikuti terus ya kegiatan kita hari ini. Sikat saja. Guys, sorry. Ujung aja memanjang. Iya kak. Aku lepas ya aku. Ya, baik. Terima kasih saudara-saudara semua. Hari ini kegiatan kita adalah melakukan aksi damai terkait tuntutan yang sudah kita beberapa bulan yang lalu berproses. Sampai hari ini ternyata belum adanya titik terang. Saya berdiri di sini atas nama DPW dan sekaligus juga wakil ketua DPW dan juga PLT DPD Gunung Mas. Nah, kita hari ini yang pasti menjaga ketertiban, kondusivitas agar dalam melaksanakan kegiatan aksi damai kita hari ini mendengarkan tata tertib. Yang pertama-tama, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan di lapangan nanti, karena ini sudah kita sepakati bahwa kita datang, apa yang dikatakan Panglima tadi, kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Itu semboyan kita. Jadi istilahnya kita tidak ada istilah mundur. Nah, saya harap nanti yang di depan jangan mengatakan mundur. Kita tetap bertahan. Nah, dalam artian apapun yang terjadi, yang penting kita bisa menjaga keamanan, ketertiban, supaya DPR ini membuktikan setiap melakukan kegiatan aksi damai, membantu saudara-saudara kita tetap aman. Karena nanti apabila ada yang membuat hal-hal yang kita tidak inginkan, itu resiko cukup besar. Karena yang mengarahkan massa ada koordinatornya, terutama seluruh ketua DPD atau PLT DPD se-Kalimantan Tengah. Juga ada Panglima kita yang akan mengarahkan kita dan bertanggung jawab semua ini. Jadi kita semua bertanggung jawab. Setuju untuk menjaga keamanan? Mantap. Itu yang kita inginkan. Bahwa DPR ini berproses penuh dengan toleransi, penuh dengan semangat untuk membela saudara-saudara kita yang selama ini dari 2013 sampai sekarang kita lihat buktinya ini diserobot atau dengan kata lain mau dikaburkan haknya. Oleh sebab itu kami
atas nama ketua mewakili DPW juga sekaligus mewakili teman-teman dari seluruh DPD, hari ini kita harus tetap menjaga ketertiban keamanan, apalagi kita sekarang menghadapi masa politik. Jadi kita tidak ada kaitannya dengan hal itu. Dan informasi saya sampaikan, saya ditelepon orang yang memang tidak mau saya sebutkan, yang mendanai siapa. Apakah ada orang-orang yang sekarang menjadi calon atau tidak ada? Saya katakan TBBR tidak ada yang mendanai, spontanitas, terpanggil dan berdasarkan hati nurani. Karena merasa kita orang Dayak ini harus berjuang agar ke depan tidak disemena-menakan. Itu yang kita inginkan. Jadi hal inilah yang harus perlu kita jaga. Terutama Ketua DPW, Panglima, saya juga sampai nggak bisa HP ini bunyi terus sampai jam 3 malam tadi. Saya nggak tahu, entah itu nggak ada namanya. Kalau ada di notebook di daftar HP kita kan ada nama-namanya, itu tidak ada. Nah, itu terus terang. Dan isu-isunya berkembang bahwa kita TBBR ini melakukan hal yang salah. Tapi kita tetap semangat. Kita buktikan bahwa TBBR tidak pernah membela yang salah. Berdasarkan apa yang kita pelajari dari awal sejak kita diberi kuasa pendampingan untuk membela hak saudara-saudara kita di sini, karena di sini keluarga kita. Dan beliau telah menyerahpenuhkan kuasa kepada DPD Kota Palangkaraya dan juga DPD Gunung Mas. Nah, hal inilah yang perlu kita perjuangkan hari ini, jangan sampai nanti terjadi chaos. Karena ini kita, apabila kita selip atau salah sedikit, kita akan digiring bahwa kita melanggar hukum. Walaupun saya bilang beberapa kali di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kami ini tidak memahami hukum, tapi paham hukum. Jadi bingung mereka kan kata-kata saya. Sebabnya kami ini duduk di sini tidak punya sekolah, Pak. Yang depan-depan itu cuma kita bermediasi, ada yang gelarnya sarjana, doktor, kalkulator, tapi otaknya kotor. Nah, hal inilah yang harus kita perjuangkan. Buktikan TBBR Kalimantan Tengah yang seakan-akan selama ini meredup, kita buktikan hari ini bahwa kita berjuang penuh semangat, dedikasi, dan dengan kata bahwa satu disakiti, semua kita merasa disakiti. Setuju. Siapa kita? Di mana kita? Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga keamanan, kondisivitas agar ya, dan mungkin jika terjadi, makanya nanti petugas apabila ada komando hulu balang dari setiap kabupaten harus melihat. Kita kan semua kenal saudara-saudara kita yang hadir ini. Apabila ada orang-orang yang memang menyusup, karena sering supaya menggiring kita ini di gaduh atau ricuh. Saya atas nama mewakili Ketua DPW supaya hal ini jangan sampai terjadi. Tapi saya yakin saudara-saudara seharian dia tidak akan terjadi karena imbasnya besar sekali dengan marwah kita. Dan bagi anggota yang membuat sebuah kesalahan, kita akan amankan. Tetapi dalam artian kita akan amankan itu supaya jangan terjadi melebar. Nah, mungkin emosional kita ada ketika kita di lapangan. Tapi saya harap kontrol emosional, jaga apabila ada hal-hal yang memang merasa merugikan kita. Saya berharap semuanya bisa menjaga diri. Apa yang kita bawa jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang salah. Besar sekali dampaknya. Karena apa yang kita pegang, terus terang dari Panglima, Ketua DPW saya juga, kalau bisa jangan membawa pusaka. Nah, saya beri perbandingan biar mereka dekat sebelah itu dengar kan.
ibaratnya seorang penegak hukum, terutama di institusi kepolisian, dia berpakaian lengkap, kalau nggak pakai senjata, mau apa? Sama juga kami. Ciri khas kami belum tentu kelihatannya serem, tetapi kami punya hati nurani bahwa pusaka itu tidak sembarang kita tarik dan tidak sembarang kita hunus. Biar seram tetap ganteng. Jadi sekali lagi, saudara-saudara dari seluruh perwakilan yang hadir, apabila hal ini tidak selesai, nanti arahnya plan kita ya harus ke lapangan. Karena terus terang kalau kita ke kantor gubernur sudah menyalahi perihal pemberitahuan kita yang menyatakan itu kita aksi di Kementerian Agama, juga di wali kota. Nanti kan semua proses. Dan nanti juru bicara yang pasti simpel apa yang kita tuntut itu yang kita sampaikan, tidak ada lain. Dan kita jangan sampai mengeluarkan bahwa ini kan kita digiring karena ini madrasah aliyah negeri. Nanti bagi mereka yang di sana menerima kita apabila ada hal-hal kita digiring ke unsur sara atau keagamaan, yang saya minta nanti waktu itu siapa bicara angkat tangan yang beragama muslim. Nah, jadi Nanti di lapangan. apabila itu digiring, tetapi mudah-mudahan tidak terjadi karena di sana informasi terakhir malam tadi sekitar pukul 10 saya ada ditelepon dari informasi bahwa yang kita datangi Kementerian Agama sekarang orang-orang yang berkompeten dan dominan di situ, terutama kepala kantor wilayah Departemen Agama Provinsi itu tidak berada di tempat, sekarang berada di Kota Sampit bersama Kabid yang memang aktor intelektualnya yang memang licik. Jadi itu, jadi cukup nanti mungkin ada konsep atau rilis kita sebelum kita menyampaikan apa. Nah, karena terus terang saya bilang ini didukung nggak dengan koordinator damang, ada nggak? Tidak ada. Ya. Nah, intinya kalau tidak selesai kita kuasai ini pasti tetap aman. Kita jangan mengganggu mereka biar mereka bekerja di dalam, tapi kita pagar. Nah, jadi itu, karena kita sudah sepakat dari Juli sampai sekarang PBBR sudah bersurat beberapa kali, tetapi kita ini seakan dianggap apa? Bahkan kita ini dianggap preman, bongkar portal sembarang, tidak ada pemberitahuan, dan mereka sudah banyak pelanggaran. Ketika kami melakukan berapa kali pertemuan, terakhir di Jakarta pada tanggal 7 ya, 7 Agustus 2024, itu sudah tertuang di notulen dan hasil rapat kita. Yang dihadiri waktu itu utusan kita dari PBBR, ada 5 orang, saya, Ketua DPW dan pihak keluarga serta kuasa hukum kita Ristumini dan suaminya. Nah, kita paham itu adalah settingan karena orang yang kita datang ini, terutama Kabid Madrasah itu Haji Muhammad Polisi itu penuh dengan skenario dan kelicikannya. Kita sudah disetting, tapi bersyukur kita sampaikan itu di Kementerian Agama Pusat. Yang terakhir saya komunikasi dengan pihak Dirjen, tidak ditanggapi. Kesepakatan itu sudah dilanggar. Itulah yang membuat kita harus melakukan kegiatan hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini bisa diberkati oleh Jubata Tuhan Yang Maha Esa Ranjing Hatala Langit, menyertai kita, memberikan pagar, alas, dinding, dan payung supaya terhindar dari apa yang kita tidak inginkan di lapangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Baiklah, itu arahan dari pengurus DPW. Arahan dari saya selaku pimpinan pasukan penanggung jawab kegiatan ini. Pertama, formasi kita nanti pemberangkatan ada dulu yang keluar. Setelah itu mobil maku DPW sudah bagian motornya, satu mobil pickup baru motor. Itu formasi kita berangkat. Dan nanti pada saat di lapangan saya harap kerjasama kepada seluruh yang bergerak adab, ulu balang, penyenang, pemboreng untuk memperhatikan anggotanya masing-masing. Dan saya minta kepada seluruh anggota pasukan untuk patuh kepada instruksi para pimpinan. Terus terang,
Yang tidak patuh berarti bukan anggota PPPR. Satu komando. Karena saya yang mengkomando pimpinan pasukan, berarti dengarkan komando saya. Kalau buku saya terbuka, berarti sudah tahu akibatnya. Itu komando dari saya. Sekian dan terima kasih. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jumala.